Pernahkah kamu memiliki seorang teman yang terasa seperti pedang bermata dua? Di depanmu, dia tersenyum manis, bertanya kabar, memberi pujian. Namun di belakang, dia menyebarkan gosip, meremehkan pencapaianmu, bahkan diam-diam menjatuhkanmu. Rasanya seperti memeluk mawar yang terlihat indah, tapi durinya melukai tanganmu perlahan. Aku pernah mengenal seseorang seperti itu. Kita sebut saja dia Nona. Awalnya, Nona adalah teman yang sangat menyenangkan. Dia selalu ada di setiap momen bahagia, memberikan kata-kata manis dan dukungan yang seolah tulus. Namun, seiring waktu, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap kali aku berbagi kebahagiaan, ada tatapan di matanya yang sulit dijelaskan, seperti campuran antara iri dan senyum terpaksa. Dan yang lebih aneh lagi, setiap kali aku merasa sedih atau gagal, justru saat itulah dia tampak paling bersemangat. Suatu hari, aku mendengar sesuatu yang mengejutkan dari teman lain. Nona sering berbicara buruk tentangku di belakang. Dia menyebutku sombong, sok pintar, bahkan meremehkan kerja keras yang selama ini kulakukan. Saat pertama kali mendengar itu, aku marah. Hatiku bergejolak. Kenapa seseorang yang kuanggap sahabat justru melakukan ini? Namun, semakin lama aku memikirkan hal ini, aku sadar. Ada orang-orang yang hidupnya hanya terasa berarti ketika mereka bisa membuat orang lain merasa kecil. Mereka seperti api yang terus menyala dengan membakar kayu dari sekitarnya. Jika kita terus menyuplai mereka dengan reaksi dan emosi, mereka akan semakin menikmati permainan mereka. Orang yang toksik seringkali tidak sadar bahwa mereka sedang merugikan orang lain. Mereka mungkin tumbuh dalam lingkungan yang penuh kritik dan kompetisi, sehingga merasa perlu menjatuhkan orang lain agar merasa lebih unggul. Ada juga yang melakukannya karena ketakutan, takut ditinggalkan, takut merasa tidak cukup baik, atau takut melihat orang lain lebih bahagia dari mereka. Mereka mencari reaksi dari kita. Jika kita menunjukkan bahwa kita marah atau sakit hati, itu seperti memberi mereka bahan bakar untuk terus menyakiti kita. Ingat kisah seorang guru bijak yang menanggapi hinaan dengan senyuman. Murid-muridnya bertanya, "Kenapa guru tidak marah saat dihina?" Sang guru menjawab, "Jika seseorang memberimu hadiah tetapi kamu menolaknya, hadiah itu tetap menjadi milik siapa?" Murid-murid menjawab, "Milik pemberinya." Guru tersenyum dan berkata, "Begitu juga dengan kata-kata buruk. Jika aku tidak menerimanya, itu tetap menjadi milik mereka, bukan milikku." Kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain lakukan atau katakan, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Pada akhirnya, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah aku ingin terus berada dalam lingkaran ini? Apakah aku ingin hidupku diisi dengan drama, kebohongan, dan energi negatif? Memutuskan hubungan dengan seseorang yang toksik bukan berarti kita jahat, atau tidak memaafkan. Ini tentang menjaga kesehatan mental dan kebahagiaan kita sendiri. Kita bisa mencoba untuk memberi mereka kesempatan, berbicara dengan mereka, atau menyampaikan bahwa hubungan ini tidak lagi sehat. Namun, jika mereka terus merugikan kita, maka kita harus berani melangkah pergi. Mungkin awalnya sulit, ada rasa bersalah, ada rasa kehilangan. Tapi seperti mencabut duri yang menancap di kulit, sakit sesaat, namun setelahnya kita merasa lega. Ketika kita melepaskan orang-orang yang tidak pantas berada dalam hidup kita, kita membuka ruang untuk orang-orang yang lebih baik. Kita memberi kesempatan pada diri kita sendiri untuk bertumbuh, untuk dikelilingi oleh mereka yang benar-benar peduli. Karena pada akhirnya, cinta terbesar bukan hanya tentang memberi kepada orang lain, tetapi juga tentang mencintai diri sendiri, dengan cukup keberanian untuk berkata, "Aku pantas mendapatkan yang lebih baik." Menjadi lebih baik, tanpa harus menjadi seperti mereka. Pernahkah kamu melihat cermin yang retak? Cermin itu masih bisa memantulkan bayangan, tapi gambarnya terpecah, tidak utuh, dan seringkali membentuk distorsi yang aneh. Teman toksik dalam hidup kita itu seperti cermin retak. Mereka tetap mencerminkan sesuatu, tapi bukan sesuatu yang jernih atau membangun. Mereka menunjukkan kepada kita apa yang tidak seharusnya kita lakukan, bagaimana kita tidak seharusnya bersikap, dan siapa kita seharusnya menjadi. Ketika kita bertemu dengan orang yang bermuka dua, yang berpura-pura baik di depan, tapi menusuk di belakang, mudah sekali untuk merasa marah atau sakit hati. Kita ingin membalas, ingin mereka merasakan hal yang sama,
ingin keadilan ditegakkan dengan cara kita sendiri. Tapi disinilah letak ujian terbesar. Akankah kita jatuh ke dalam siklus yang sama? Atau kita memilih menjadi orang yang lebih baik? Kita harus ingat satu hal, jangan pernah membiarkan keburukan orang lain mengubah kebaikan dalam diri kita. Jangan biarkan luka mengubahmu menjadi seorang pendendam. Ada sebuah kisah tentang seorang pria yang memiliki hati yang sangat baik. Dia selalu membantu orang lain, tidak peduli seberapa sulit hidupnya. Suatu hari, seorang temannya mengkhianatinya. Dia difitnah, dirugikan, dan dikhianati oleh seseorang yang selama ini dia percaya. Orang-orang di sekitarnya berkata, "Kamu harus membalas, jangan biarkan dia menang." Namun, pria itu tersenyum dan berkata, "Aku tidak akan membiarkan dia mengambil dua hal dariku. Yang pertama, kepercayaanku padanya. Itu sudah hilang. Tapi yang kedua adalah kebaikanku sendiri. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatannya mengubahku menjadi seseorang yang seperti dia." Kisah ini memberi kita pelajaran penting. Jangan biarkan luka membuat kita berubah menjadi seorang pendendam. Dendam itu seperti racun. Saat kita menyimpan amarah terhadap seseorang, itu seperti kita minum racun dan berharap orang lain yang akan mati. Nyatanya, kitalah yang terluka lebih dalam. Mereka mungkin menusuk dari belakang. Mereka mungkin berbicara buruk tentang kita. Tapi selama kita tetap berbuat baik, selama kita tetap menjaga integritas dan martabat kita tidak akan pernah benar-benar kalah. Mengubah orang lain, itu hampir mustahil. Salah satu kesalahan terbesar yang sering kita lakukan adalah berusaha keras mengubah orang lain. Kita ingin mereka sadar bahwa mereka salah. Kita ingin mereka berhenti menjadi orang yang toksik. Kita ingin mereka meminta maaf dan mengubah sikap mereka. Namun faktanya, mengubah karakter seseorang jauh lebih sulit daripada mengubah fisiknya. Bayangkan seseorang yang memiliki kebiasaan buruk selama bertahun-tahun. Itu seperti pohon tua dengan akar yang sudah menghujam ke dalam tanah. Jika kita mencoba mencabut pohon itu, kita mungkin akan kelelahan sendiri. Kita bisa memberi nasihat, kita bisa menunjukkan contoh yang baik, tapi pada akhirnya, perubahan hanya akan terjadi jika mereka sendiri yang menginginkannya. Maka daripada membuang waktu dan energi untuk berharap mereka berubah, lebih baik kita fokus pada diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa tetap menjadi orang baik meskipun berada di tengah lingkungan yang toksik? Bagaimana kita bisa tetap bersikap bijak meskipun dikelilingi oleh orang-orang yang tidak bijak? Jawabannya adalah dengan tetap menjadi diri sendiri. Tetaplah berbuat baik, meski dunia tidak selalu baik. Kadang kita merasa lelah menjadi orang baik. Kita melihat orang-orang yang curang justru lebih sukses. Kita melihat orang yang bermuka dua justru lebih banyak temannya. Kita melihat mereka yang sering menjatuhkan orang lain justru mendapatkan perhatian. Lalu kita bertanya, apa gunanya menjadi orang baik kalau dunia ini lebih menguntungkan mereka yang licik? Namun disinilah ujian terbesar dari kebaikan. Apakah kita berbuat baik karena ingin dihargai? Atau karena kita memang ingin menjadi orang baik? Ada sebuah perumpamaan tentang matahari dan lilin. Matahari menerangi dunia dengan cahaya yang besar dan terang. Lilin di sisi lain hanya memiliki nyala kecil yang cukup untuk menerangi satu ruangan. Namun ketika malam tiba dan dunia menjadi gelap, siapa yang tetap menyala? Lilin. Begitulah kebaikan. Mungkin kita merasa kecil, mungkin kita merasa tidak dihargai, tapi di saat dunia menjadi gelap, orang-orang akan mencari cahaya yang tulus, pilihan ada di tangan kita. Pada akhirnya, kita memiliki dua pilihan dalam menghadapi orang-orang toksik dalam hidup kita. Satu, menjadi seperti mereka, membalas dendam, bergosip balik, menjatuhkan mereka seperti mereka menjatuhkan kita. Dua, menjadi pribadi yang lebih baik, tetap tenang, tetap berbuat baik, dan membiarkan karma berjalan dengan sendirinya. Ingatlah, orang baik tidak perlu berteriak untuk membuktikan bahwa dia baik. Seperti air yang mengalir. Kebaikan akan menemukan jalannya sendiri. Kita tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka yang tidak menghargai kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah tetap berjalan, tetap melangkah, tetap menjadi diri kita yang sebenarnya. Karena pada akhirnya, dunia akan lupa pada mereka yang hanya pandai menjatuhkan orang lain. Tapi dunia akan selalu mengingat mereka yang tetap bersinar, meski dalam kegelapan. Jadilah cahaya itu.